Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johana dari SDN 1 Windu Haji, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Akan memaparkan mengenai rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Windu Haji. Saya akan mengidentifikasikan prioritas perubahan yang ada di SDN 1 Windu Haji. Yang pertama, bahwa di sekolah kami masih rendahnya kesadaran pentingnya kebiasaan membaca bagi siswa SD Negeri 1 Windu Haji menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditangani dengan serius. Bukan tidak mungkin jika permasalahan ini dibiarkan, dampaknya adalah pada mutu pendidikan dan cara berpikir siswa akan sangat rendah. Sehingga hal ini jelas-jelas akan berpengaruh pula pada hasil rapot mutu pendidikan di SD Negeri 1 Windu Haji pada tahun 2023 ini. Oleh karena itu kami ingin mengadakan suatu perubahan dengan pembiasaan literasi di sekolah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa literasi di sekolah kami ini masih rendah. Di antaranya, yang pertama adalah kesalahan persepsi tentang konsep kemampuan membaca pada sebagian besar masyarakat, termasuk pada siswa dan guru. Yang kedua, pengembangan kemampuan membaca masih dipersepsikan sebagai bagian dari tanggung jawab mata pelajaran bahasa saja, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa lainnya. Yang ketiga, proses pembelajaran sekolah dasar masih belum memanfaatkan model, metode, strategi, dan media pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan pembelajaran membaca pemahaman. Bahan bacaan, kegiatan pembelajaran, dan soal-soal cenderung masih berkutat pada keterampilan berpikir tingkat rendah atau low order thinking. Belum maksimalnya prasarana dan prasarana pelayanan perpustakaan sekolah sebagai pusat pengembangan kemampuan membaca bagi siswa. Definisi tujuan perubahan. Tujuan perubahan yang utama yang ingin dicapai adalah: pertama, dapat memahami dan menerapkan arti pentingnya membaca bagi kemajuan pendidikan. Kedua, kemampuan literasi dapat diterapkan oleh semua guru dan di semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Tiga, dapat menggunakan berbagai model, metode, strategi, dan media pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan pembelajaran membaca pemahaman. Keempat, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan wawasan yang dimiliki yang bersumber dari berbagai macam bacaan. Terakhir, dapat memanfaatkan perpustakaan yang ada dengan maksimal. Analisis sumber daya. Pertama, sumber daya yang tersedia. 1. Anggaran dana sekolah. Anggaran dana sekolah yang lebih menitik beratkan kepada anggaran dana BOS untuk pengadaan buku. 1 buku, 1 siswa. Kedua, personel. Personel yang dimaksud di sini adalah guru yang ada dapat diberdayakan untuk melakukan pembiasaan setiap hari agar siswa membaca buku. Ketiga, fasilitas. Fasilitas yang diharapkan ada yaitu berupa buku bacaan yang disediakan oleh sekolah dan dapat dipinjamkan kepada siswa untuk dibaca dengan ketentuan waktu yang telah disepakati bersama. Komunitas. Komunitas dalam bentuk grup WhatsApp siswa maupun orang tua
atau kelompok tertentu di kelas masing-masing agar saling mendukung, sehingga kemampuan literasi anak semakin membaik. Selanjutnya, rancangan aksi perubahan. Pertama, langkah-langkah aksi. Langkah aksi yang pertama itu satu, melakukan pembiasaan membaca minimal satu halaman buku setiap hari bagi para siswa di kelasnya masing-masing yang dipantau oleh guru. Kedua, tanggung jawab kegiatan ini dibebankan kepada guru kelasnya atau guru pengganti. Ketiga, waktu pelaksanaan diupayakan dapat berjalan setiap hari. Jika berupa buku bacaan umum, dapat digunakan siswa secara bergilir. Keempat, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan berupa format penilaian dan format pengamatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing guru di kelasnya. Selanjutnya, langkah 2. Adakan lomba-lomba membaca, baik lomba membaca nyaring maupun lomba membaca pemahaman di masing-masing kelas, dan diberikan reward yang dapat memotivasi siswa untuk terus mengasah kemampuannya dalam membaca. Berikutnya, bagi para juara dapat disertakan dalam lomba tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, dan seterusnya sampai level teratas. 2. Sumber daya tambahan yang diperlukan. Pertama adalah bangunan berupa ruang perpustakaan yang memadai dan berlokasi dekat dengan ruang kelas siswa. Kedua, dana bantuan keuangan yang digunakan untuk pembelian buku, baik buku bacaan maupun buku pelajaran pokok. Ketiga, dibutuhkan bantuan atau sumbangan buku dari pihak ketiga. Berikutnya adalah bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan cara mengundang petugas perpustakaan keliling untuk datang ke sekolah secara periodik. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Dalam proses penilaian dan evaluasi literasi di sekolah, dilakukan pengamatan dengan cara mencatat fakta-fakta sebagaimana adanya. Kedua, dokumentasi. Penilaian dan evaluasi dapat dilakukan dengan menilai dan mengevaluasi berbagai macam dokumentasi yang bisa menjadi instrumen untuk menentukan penilaian. Dokumentasi ini bisa berupa portofolio, foto kegiatan, video, dan laporan-laporan kegiatan, serta dokumen lain yang relevan. Berikutnya, metode evaluasi yang ketiga adalah kuesioner. Guru bisa memberikan kuesioner yang akan diisi oleh para siswa agar dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang bagaimana gerakan literasi diimplementasikan di tiap-tiap kelas. Kesimpulan. Kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan di atas bahwa kegiatan membaca atau lebih dikenal dengan sebutan gerakan literasi nasional akan berdampak positif bagi kemajuan literasi pada khususnya dan kemajuan pendidikan di SDN 1 Windu Haji pada khususnya. Gerakan literasi akan berjalan dengan dukungan dari semua pihak. Bukan hanya dari personel guru, tetapi juga dukungan dari orang tua siswa dan warga masyarakat, serta pihak-pihak terkait yang kompeten bagi kemajuan pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana sangat penting agar gerakan literasi ini dapat dimanfaatkan oleh semua siswa dari berbagai angkatan. Semoga rancangan aksi ini bisa menginspirasi bagi kita semuanya
terutama bagi saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Windu Haji. Begitulah pemaparan rancangan rencana aksi yang bisa saya paparkan pada kesempatan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.